like it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Nuraini. Saya dari kelas 6 gabungan 1 Sistem Informasi Geografi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kartografi dasar. Adapun materinya yaitu pengertian dari kartografi. Kartografi berasal dari bahasa Yunani yaitu karto dan grafi yang berarti gambaran atau bentuk. Jadi kartografi adalah gambaran permukaan, maka diartikan kartografi adalah sebagai ilmu membuat peta. Peta merupakan penyediaan grafis dari bentuk ruang dan hubungan keruangan antara berbagai perwujudan yang diwakili. Peta adalah suatu gambaran konvensional yang dibuat dengan menggambarkan elemen-elemen yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya adalah prinsip dasar peta dan pemetaan. Yang pertama, peta tidak boleh membingungkan, sehingga peta perlu dilengkapi dengan unsur-unsur atau komponen peta seperti judul, garis astronomi, insert lokasi, garis peta, skala peta, sumber, tahun pembuatan, orientasi peta, warna, legenda, tulisan, dan juga proyeksi peta. Yang kedua, peta harus mudah dimengerti, maknanya oleh pemakai peta. Yang ketiga, peta harus memberi gambaran yang sebenarnya dan sesuai dengan tujuan pemetaan. Yang keempat, menunjukkan posisi atau lokasi relatif suatu tempat di permukaan bumi. Selanjutnya, memperlihatkan ukuran. Yang keenam, menggambarkan bentuk-bentuk muka bumi. Yang ketujuh, menjadikan data tentang potensi suatu daerah dan sebagainya. Yang kedelapan adalah tampilan peta hendaknya tidak dipandang menarik, rapi, dan bersih. Selanjutnya, sejarah perkembangan peta. Pada awal periode, pengetahuan mengenai teknik menggambarkan lokasi atau suatu yang menunjukkan suatu tempat sudah ada sejak tahun 2300 Masehi oleh bangsa Babilonia. Pada mulanya peta digambarkan pada batu atau tanah liat yang berukuran kecil sebagai petunjuk arah. Namun pada zaman Yunani kuno perkembangan peta sangat pesat. Lalu pada periode tengah, pada awal pertengahan perkembangan peta menjadi lebih maju. Pembuatan peta pada abad ini masih menggunakan tangan dan disebarluaskan secara terbatas. Tidak jarang masih banyak kesalahan-kesalahan yang terdapat pada peta, seperti informasi orientasi yang tidak sesuai atau skala yang tidak proporsional. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya peralatan yang digunakan, sehingga semua bergantung pada ingatan dan juga imajinasi kartografer atau pembuat peta yang membuatnya. Lalu pada periode modern atau periode saat ini, pada abad ke-17 perkembangan peta mulai memperhatikan akurasi dan juga presisi objek yang digambarkan. Seiring dengan perkembangan zaman ke era digital, pembuatan peta pun beralih menggunakan berbagai peralatan
raya yang dilambangkan dengan garis warna merah. Lalu simbol peta. Simbol peta ini merupakan tanda-tanda khusus yang umumnya digunakan pada semua peta. Simbol dalam peta dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu titik, garis, warna, skala, arah mata angin, insert, dan juga tahun pembuatannya. Selanjutnya adalah lettering. Lettering ini merupakan semua tulisan dan angka yang berfungsi untuk menjelaskan arti dari lambang atau simbol yang ada. Sebagai contoh, judul ditulis dengan huruf kapital tegak semua. Kota ditulis dengan huruf kapital tegak, dan bagian air seperti laut, sungai, dan danau ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya, petunjuk arah mata angin. Petunjuk arah mata angin ini sangat penting artinya untuk dapat membaca peta. Dengan adanya petunjuk arah tersebut, maka pembaca dapat mengetahui arah timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan timur laut. Umumnya arah utara ditunjukkan dengan tanda panah yang dengan ujung huruf U. Lalu skala peta. Skala peta adalah angka yang menyatakan perbandingan jarak di dalam peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Penulisan skala peta biasanya diletakkan di bagian bawah peta atau di bagian ujung peta. Selanjutnya, insert. Insert adalah peta kecil yang terdapat di dalam peta yang fungsinya untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukannya dengan daerah sekitar yang lebih luas lagi. Lalu garis astronomis. Garis astronomis adalah garis yang digunakan untuk menentukan lokasi dari suatu tempat di muka bumi ini. Biasanya garis astronomis ini berupa garis bintang dan garis bujur yang dilengkapi dengan angka derajat di tepi peta. Selanjutnya yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta ini digunakan perlu juga disambungkan agar pembaca dapat mengetahui dari mana peta tersebut diperoleh. Tahun pembuatan peta yang terdapat pada peta juga melukiskan data yang mudah berubah. Hal ini misalnya pada peta hasil perkebunan, hasil pertanian, dan juga penyebaran penduduk yang dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya adalah proyeksi peta. Proyeksi peta dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang secara umum adalah vertikal, konik, dan azimutal. Bidang proyeksi dan orientasinya adalah seperti yang sudah ada di layar. Bisa teman-teman sekalian lihat. Selanjutnya, contoh proyeksi. Ada proyeksi Bonnet, yaitu sama luas, proyeksi Lambert, proyeksi polygram, proyeksi sinusoidal, proyeksi Molly-Wade, proyeksi Bonnet sama luas, proyeksi Gauss, proyeksi homolografik. Selanjutnya, kapan masing-masing proyeksi itu dipakai? Yang pertama, di seluruh dunia. Dalam 2 belahan bumi dipakai proyeksi zenital kutub. Peta-peta statistik pakai Molly-Wade, arus laut iklim pakai Molly-Wade atau Gauss. Navigasi dengan arah kompas tetap hanya Mercator. Lalu untuk daerah kutub menggunakan proyeksi Lambert, proyeksi zenital sama jarak. Lalu untuk daerah belahan bumi selatan menggunakan sinusoidal, Lambert, dan juga Bonnet. Lalu untuk daerah tidak jauh dari khatulistiwa menggunakan pilih satu dari jenis proyeksi kerucut. Proyeksi apapun sebenarnya dapat dipakai untuk
metode koronatif dengan menggaris tipis dan memberi warna. Metode korokombinatif menggunakan tanda simbol pada peta dengan huruf, misalnya pohon, manusia, biji-bijian atau mineral. Selanjutnya peta kuantitatif menggunakan histogram. Histogram sendiri adalah garis-garis yang menghubungkan daerah-daerah yang sama temperaturnya. Lalu histoplat adalah garis-garis yang menghubungkan daerah-daerah yang dengan ketinggiannya. Lalu choropleth adalah garis-garis sejajar pada peta yang berbeda intervalnya. Selanjutnya tata warna dan simbol peta. Warna hijau menunjukkan dataran rendah, lalu warna kuning menunjukkan dataran tinggi, warna coklat menunjukkan daerah pegunungan, warna putih menunjukkan puncak pegunungan yang tertutup salju, lalu warna biru menunjukkan daerah perairan seperti laut, sungai, dan juga danau. Warna biru untuk laut dibedakan ketajamannya, gunanya untuk menunjukkan kedalaman laut. Warna biru tua untuk laut dalam dan juga biru muda untuk laut dangkal. Begitu pula dengan danau. Selanjutnya adalah simbol peta. Dapat teman-teman lihat pada slide beberapa simbol peta dan arti simbol tersebut. Selanjutnya penggunaan peta. Penggunaan peta tergantung pada jenisnya. Peta topografi yang skalanya kecil dapat memberikan gambaran secara luas tentang muka bumi yang digambar di peta. Peta tematik atau khusus digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, peta persebaran penduduk, peta iklim, contohnya ya, peta persebaran penduduk, peta iklim, peta persebaran flora dan fauna, dan juga sebagainya. Pemetaan sendiri adalah proses pengukuran, penghitungan, dan penggambaran permukaan bumi atau terminologi geodesi dengan menggunakan cara dari atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa soft copy maupun hard copy peta yang berbentuk vektor maupun raster. Selanjutnya, kemajuan di bidang pemetaan dan peta digital dan juga konvensional. Pengumpulan data-data geografis secara manual diperkuat dengan teknologi seperti foto udara, foto satelit, radar, dan juga sebagainya. Alat bantu dalam bidang pemetaan tentunya akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan internet. Peta digital. Nah, peta digital ini merupakan peta muka bumi hasil proyeksi digital mapping dengan dimulai Bangko Sultanal pada tahun 1993 yang seluruh bahan produksinya menggunakan teknik digital. Mulai dari kompilasi foto udara pada alat fotogrametri, analisis, proses editing dan desain fotografi hingga persiapan separasi warna sebelum dicetak offset. Lalu peta konvensional. Nah, peta konvensional ini adalah peta kertas hasil teknologi analog. Peta semacam ini cukup sulit untuk dimutakhirkan karena praktis seluruhnya harus digambar ulang, tidak cukup untuk yang berubah saja. Selanjutnya, perbedaan dari peta digital dan peta konvensional. Peta digital dihasilkan dari kompilasi foto udara yang diambil dari pesawat terbang atau airborne. Kemudian dilengkapi dengan data survei lapangan misalnya untuk menambah data